Berjumpa kembali dalam perkuliahan kita. Salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perkuliahan ini kita akan membahas materi yang akan saya jelaskan di slide berikut ini. Silakan belajar, jangan lupa kerjakan forum Anda dan tugas Anda. Setiap pertemuan, keaktifan Anda sangat mempengaruhi nilai rekan-rekan. Semoga rekan-rekan mendapatkan pemahaman dan semoga ilmu ini menjadi bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam kuliah analisis informasi keuangan. Setelah kemarin kita bahas tentang apa itu analisis informasi keuangan di inisiasi pertama, dan juga kita pelajarin apa saja sih informasi keuangan itu, jenis-jenis laporan dalam akuntansi. Sekarang kita ke inisiasi 2, di mana inisiasi 2 ini lebih fokus dan mulai memasuki ke teknis bagaimana langkah-langkah dalam melakukan analisis laporan keuangan. Sebelum saya lanjut, silahkan rekan-rekan download modulnya, ikutin link dalam modul kuliah kita. Dari modul dan link tersebut akan ada pembahasan teknis lebih mendetil apa itu analisis informasi keuangan, termasuk juga membahas bagaimana menghitungnya. Oke, secara prinsip atau teori, kita akan bahas apa saja langkah-langkah menganalisis laporan keuangan yang akan dibahas di inisiasi kedua ini. Yang pertama adalah tentukan tujuan analisis. Oke, secara garis besar, tujuan analisis ini terdiri dari yang pertama, untuk melihat kemampuan perusahaan, apakah perusahaan tersebut mampu membiayai kewajibannya, atau analisis likuiditas. Yang kedua, untuk menilai bagaimana kinerja asetnya, bagaimana aset perusahaan tersebut mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan. Jadi ada analisis kinerja, ya, misalnya. Selanjutnya, analisis untuk melihat bagaimana pertumbuhan laba perusahaannya, bagaimana pertumbuhan penjualannya, bagaimana tingkat persediaannya mampu memenuhi penjualannya. Dan banyak sekali contoh-contoh dari analisis laporan keuangan terkait apa saja tujuan dari pengguna laporan keuangan. Jadi di laporan keuangan itu banyak informasi yang bisa menjelaskan kondisi suatu perusahaan. Ya, bagaimana kondisi asetnya, bagaimana kondisi kewajibannya, bagaimana kondisi pendapatannya, dan bagaimana kondisi biayanya. Dengan mengkombinasikan data-data dalam informasi keuangan, maka pengguna informasi dapat melihat bagaimana kondisi perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah dalam langkah menganalisis laporan keuangan, kita harus mempelajari bagaimana historis perusahaan tersebut bergerak. Ya, bagaimana kondisi perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan sejenis di masa yang sama, satu, dan bagaimana kondisi ke belakangnya, historis yang lalu, dan bagaimana proyeksi ke depannya, sesuai dengan potensi pasar yang dihadapi perusahaan tersebut. Jadi kita melihat kondisi pasar atau kondisi lingkungan dari perusahaan yang kita akan analisis. Kemudian, hal ini juga berkaitan dengan mengembangkan pemahaman kita terhadap kondisi perusahaan dan perkembangan ekonomi yang berada di lingkungan perusahaan tersebut. Jadi analisis keuangan ini juga sangat dipengaruhi oleh kondisi makro. Ya kan? Apa itu kondisi makro? Jadi kalau kita bicara tentang analisis laporan keuangan, suatu perusahaan itu anggap saja perusahaan A, berada dalam lingkungan yang lebih luas, anggap aja S, ya. Nah, lingkungan ini yang akan mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan A. Secara lebih luas nanti akan belajar kita bagaimana kondisi makro berpengaruh terhadap suatu perusahaan. Contohnya adalah nanti belajar tentang tingkat risiko. Biasanya ini dianalisis nilai waktu uang atau net present value. Dan itu mempengaruhi tingkat investasi dan tingkat pinjaman. Baik rekan-rekan mahasiswa, itu poin dari pelajaran analisis informasi keuangan di bab kedua tentang cara menganalisis. Untuk mengetahui rumusannya apa saja,
tujuan dari rasio-rasio atau analisis keuangan itu dihitung apa saja, silakan rekan-rekan cari videonya ada di modul ini, yang itu juga dari YouTube saya, untuk dipelajari, dipahami. Termasuk modul-modul contohnya, saya berikan di link video ini. Maaf, di link modul ini. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, jangan lupa forumnya dikerjakan, dan jika ada tugas, kerjakan tugasnya. Semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.